Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah al-yawma insyaallah ta'ala sanastamirru fi dirasati kitab Muqaddimatun fi ilmil qiraat. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang pengantar ilmu qiraat. Pada pertemuan yang telah berlalu kita telah selesai membahas tentang apa-apa yang kembali kepada sanad yaitu tentang mutawatir, ahad dan juga syadz. Kita masuk ke pembahasan berikutnya yang kedua yaitu tentang qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang darinya. Qiraah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari beliau. Naam. Qala al-muallifu, kata penulis dalam bait syair ini, kita baca dulu bait syairnya. Wa aqada al-hakimu fil mustadraki baban laha haitsu qara bi maliki kadza siratu ruhunun wa nunshizu kadzaka la tajzi bitaya muhrizu aidan bi fathi ya'in an yughalla wal ainu bil aini yarfa'il ula darasta tastati'u min anfasikum bi fathi fa. Ini ada hamzahnya tapi karena mengikuti timbangan wazan maka hilang fa-nya ya. Bi fathi fa ma'nahu min a'dhamikum amamahum qabla malik salihati ba'da safinatin wahdi syadzati sakra wa ma humu bi sakra aidha qurratu ayunin li jam'in tumdha wa taba'athum ba'du dzurriyyatuhum rafarifan abakiriya jam'uhum. Ya. Jadi hanya ada satu pembahasan tentang qiraah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pembahasannya al-muradu bi qiraatil waridah, yang diinginkan atau yang dimaksud dengan qiraah waridah. Baik. Qiraah waridah itu artinya adalah qiraat yang datang penukilannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalur hadis, ya, melalui jalur hadis. Dikatakan dalam bait syair al-hakim, ya. Al-hakim maksudnya adalah wa qad al-hakimu fil mustadraki. Al-hakim ini maksudnya adalah nama orang ya. Ya, nama orang al-hakim. Nama beliau adalah Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Beliau punya kitab namanya Al-Mustadrak dan beliau sebutkan dalam kitab tersebut tentang qiraat-qiraat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata penulis baban laha haitsu qara'a bi maliki. Ya, maksudnya adalah di antara bentuk bacaan Nabi dalam kitab Al-Mustadrak tadi yaitu ayat yang dibaca pada kata Malik, ya, yaitu ayat di surah Al-Fatihah. Ya, kita lihat surahnya dulu, ayatnya. Ayat di surah Al-Fatihah itu kalau di bacaan kita dibaca Maliki Yaumiddin. Ma-nya panjang ya, qasar 2 harakat. Ma-nya panjang dibaca qasar 2 harakat. Yang membaca Maliki dipanjangkan pada kata ma itu qiraat Asim, itu qiraat kita dari Hafsan Asim, dan juga Al-Kisai dari qiraat sab'ah lainnya. Adapun dari qiraat Asyr yang lainnya misalnya Ya'qub, Al-Hadrami dan juga Khalaf Al-Ashir, ya. Imam qiraah yang 6 lainnya itu membacanya dengan pendek ya, Malik. Ya. Kalau di bacaan kita Hafs an Asim, Al-Kisai, kemudian Ya'qub dan Khalaf itu membacanya panjang. Maliki Yaumiddin. Adapun selainnya ya,
Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Hamzah, ya. Maka dia membacanya dengan pendek. Jadi mereka membacanya Maliki Yaumiddin, manya pendek ya. Maliki Yaumiddin. Nah, kemudian kata penulis rahimahullahu taala, ya, kada as-sirat. Kada as-sirat. Demikian pula juga pada kata as-sirat, yakni ayat di surah Al-Fatihah juga, itu pada kata ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita menggunakan shad, ya. Maka semua qari membaca dengan shad pada kata sirat kecuali Kumbul ya. Kumbul dari Ibnu Katsir. Rawi dari Imam Ibnu Katsir itu membacanya dengan sin. Jadi kalau Kumbul dia baca ihdinas siratal mustaqim pakai sin ya. Kemudian ya, Khalaf dan Hamzah membacanya dengan ismam. Khalaf dan Hamzah membacanya dengan ismam. Huruf shadnya itu dicampur dengan huruf zain. Ya. Jadi kalau Khalaf dengan Hamzah dia bacanya ihdinas siratal mustaqim. Bukan shad, bukan sin, tetapi tetap menggunakan shad, hanya saja eh, afwan, dia diganti menjadi za, ihdinas zi. Tetapi tetap munculkan sifat itsbaq dari huruf shadnya. Ya, menempelnya tengah lidah ke langit-langit atas tetap muncul ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ya, jika seorang membaca sirat dengan huruf sin misalnya dalam sholat itu tetap syah ya sholatnya. Karena ini ada di bacaan qiraat asyar. Ya, dia termasuk qiraat yang mutawatir dengan huruf sin, yaitu di bacaan Kumbul tadi dari Ibnu Katsir. Yang masalah itu jika huruf to-nya yang diganti dengan huruf ta. Kadang kita dengar ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu keliru ya. Ya, ihdinas siratal mustaqim menggunakan to itu artinya tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Ya. Kalau ihdinas siratal mustaqim itu keliru ya, maknanya menyimpang sekali ya. Tunjukkanlah kami kepiting ya. Sirat itu kepiting. Baik, barakallahu fiik. Kemudian kata penulis kata siratu sudah, kemudian ruhunun. Ya, ruhunun. Kata ruhunun itu ada di ayat surah Al-Baqarah ya. Di ayat surah Al-Baqarah. Di bacaan Ibnu Katsir dan Abu Amr adalah ruhunun. Adapun selainnya termasuk bacaan kita Asim itu dibaca rihanun sebagaimana ayat yang tertulis ya. Jadi kalau bacaan kita dibaca rihanun. Rihanum maqbudah. Adapun di bacaan Ibnu Katsir dan Abu Amr atau Abu Amrin ya, itu dibacanya faruhunum maqbudah. Dibaca ruhunun. Tayyib, barakallahu fiik. Kemudian kata penulis lagi, kita baca pelan-pelan saja. Kadzaka siratu ruhunun wa nunshizu. Ya, nunshizu ini ada di ayat surah Al-Baqarah juga. Ya. Ayat surah Al-Baqarah juga. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha. Ya. Di bacaan Asim, bacaan kita Ibnu Amir, Hamzah dan Al-Kisai menggunakan huruf za. Nunshizu. Adapun selainnya, selain Asim, selain Ibnu Amir, selain Hamzah dan selain Al-Kisai, ya, maka dia menggunakan huruf ra di situ. Sehingga dibaca wanzur ilal idhami kaifa nunshiruha menggunakan ra.
Thayyib, barakallahu fiik. Kemudian kita lanjutkan kata penulis di bait yang sama, kadzaka la tajzi bitaya muhrizu. La tajzi, kata la tajzi ya. Ini ada di ayat juga di surah Al-Baqarah. Semua qiraat asyar menggunakan huruf ta, la tajzi. Ya, kita lihat dulu ayatnya. Ya. Wattaqu yawman la tajzi nafs. Ya. Menggunakan ta ya, termasuk bacaan kita. Ya, semua qiraat asyar termasuk bacaan kita Imam Asim menggunakan huruf ta. Hanya saja ada datang di qiraat Abu Sammak, ya ini qiraat yang lainnya. Selain qiraat asyar itu dibacanya menggunakan dhammah, yaitu beliau membacanya wattaqu yawman la tujzi nafs, di dhammah huruf ta-nya. Baik. Kemudian yang berikutnya ya ini hanya kalimat motivasi saja dari nazim ya yang menulis bait syair ini. Bitaya muhrizu. Ya, bitaya muhrizu. Ini motivasi ya. Ya muhrizu itu adalah orang yang mengambil barang berharga kemudian menyimpan di tempatnya. Artinya penulis ini ingin memotivasi orang yang membaca syair ini. Yaitu wahai engkau yang mengambil faidah berharga. Ya, apa itu faidah berharga? Yaitu ilmu Al-Qur'an ini. Ya. Simpanlah dengan baik. Ya, maka seperti itulah kalimat yang tepat untuk para penuntut ilmu seperti kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di bait berikutnya kata penulis ya. Aidon bi fathin ya bi fathi ya'in an yughalla. Begitu pula pada kata an yughalla di fathah. Kita lihat ini ada pada ayat surah Ali Imran. Wa ma kana linabiyyin ayyughal. Ya. Maka di qiraat Asim yaitu bacaan kita, kemudian Ibnu Katsir, Abu Amr itu dibacanya an yughal seperti ini ya. An yughalla. Dibaca an yughalla. Dari sudut makna ada perbedaan ya. Jika dibaca yagulla maka nabinya tidak akan pernah melakukan gulul. Maka kalau dibaca yughalla artinya tidak akan ada yang bisa melakukan gulul terhadap nabinya. Gulul. Ya. Dikisahkan dalam hadis ya yang sahih yaitu ketika ghanimah sudah dikumpul untuk dibakar. Ghanimah itu harta rampasan perang ya. Itu syariat sebelum Nabi Muhammad SAW, semua ghanimah itu dibakar, tidak boleh diambil oleh pasukan. Begitu mau dibakar ternyata ghanimahnya tidak bisa dimakan api. Ini menunjukkan ada yang dicuri. Ada yang dicuri. Setelah dilacak barulah ketemu. Setelah dimasukkan barulah termakan oleh api. Menunjukkan bahwa seorang nabi itu tidak mungkin ada yang bisa melakukan gulul terhadapnya. Ya. Maka di qiraat yang lain dibaca yagulla, dibaca yagulla. Sedangkan di bacaan kita Ibnu Katsir dan Abu Amr ya itu dibacanya yagulla, dibaca ayyagulla. Kalau di bacaan selainnya adalah an yughalla, di dhammah ya-nya. Wa ma kana linabiyyin ay yughalla. Ya. Baik, barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya kata penulis wal ainu bil aini bi raf'il ula. Wal ainu bil aini bi raf'il ula. Kita lihat dia ada di ayat surah Al-Maidah. Wal aina bil aini.
dibaca wal aina bil aini. Itu di bacaan kita. Di bacaan Al-Kisai itu bukan dibaca wal aina, tetapi dibacanya wal ainu, yaitu di dhammah huruf nun terakhirnya. Maka wawunya itu istinaf ya, permulaan, bukan atof dia. Kalau ini kan atof semua. Annan nafsa bil nafsi wal aina bil aini. Ini kan atof namanya. Adapun di bacaan Al-Kisai itu dibaca wal ainu. Maka itu permulaan ya wawunya, bukan atof lagi. Atof itu artinya mengikut ke sebelumnya. Artinya kalau sebelumnya di kasrah bin nafsi, maka dia juga harus wal aina bil aini. Dia ngikut dengan i'rab sebelumnya. Baik. Maka wawunya itu istinaf, permulaan, bukan atof di bacaan Al-Kisai karena dia dibaca wal ainu di dhammah. Adapun di qiraat lainnya itu dibaca wal aina di fathah. Seperti juga bacaan kita ya. Wal aini wal aina bil aini. Kalau di bacaan Al-Kisai wal ainu bil ainu. Baik, barakallahu fiik. Kemudian kita lanjutkan pelan-pelan. Ini contoh-contoh saja. Birafil ula. Jadi fathah yang pertama saja ya, afwan. Jadi bil aini tetap sama bil aini, tapi hanya wal ainu saja yang didhammahkan. Wal ainu bil aini. Kalau bacaan kita adalah wal aina bil aini. Baik, barakallahu fiik. Kemudian yang berikutnya darosta tastati'u min anfasikum. Kita bahas yang darosta dulu. Darosta ini ada di ayat surah Al-An'am. Di surah Al-An'am dibaca darosta. Nah, dibaca darosta. Bacaan Ibnu Katsir, Abu Amr itu dipanjangkan dalnya menjadi darosta. Jadi wali yaqulu darosta walinunab dipanjangkan dalnya menjadi wali yaqulu darosta wali yubayyinah. Jadi wali yaqulu darosta wali yubayyinah. Ya, dalnya dipanjangkan. Itu di bacaan Ibnu Katsir dan juga Abu Amr. Adapun di qiraat Ibnu Amir ya, itu dibaca darosat. Ya, dibaca beda lagi ya, darosat itu dengan tak tanis as-sakinah. Jadi taknya bukan di fathah tapi di sukun. Sehingga dia membacanya wali yaqulu darosat walinubayyinah. Dibaca menggunakan tak sukun. Adapun selainnya membaca biasa yaitu darosta, termasuk bacaan kita. Jadi kalau Ibnu Katsir, Abu Amr itu dipanjangkan darosta. Danya dipanjangkan. Di bacaan Ibnu Amir dibaca tak sukun, ya, tak nis as-sakinah. Darosat. Adapun di bacaan kita dan selain yang disebut tadi menggunakan darosta. Domir anta. Thayyib, barakallahu fiik. Kemudian kata penulis ada berikutnya yaitu tastati'u. Darosta tastati'u. Ya, ini adalah sebuah ayat di surah Al-Maidah juga. Hal yastati'u rabbuk itu dibaca yastati'u di bacaan kita. Ya, di bacaan kita dibaca yastati'u. Dibaca yastati'u. Qiraat Al-Kisai itu dibaca bukan menggunakan ya tapi menggunakan ta. Hal tastati'u rabbuk. Bacanya
Hal tastati'u rabbuk. Ya. Jadi domirnya berbeda ya. Uh, hal tastati'u rabbak, bukan rabbuk juga. Hal tastati'u rabbak. Itu di bacaan Al-Kisai. Adapun selainnya ya sama dengan bacaan kita. Hal yastati'u rabbuk. Hanya Al-Kisai saja yang berbeda. Itu berbeda domirnya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Min anfasikum. Darosta tastati'u min anfasikum. Ya. Min anfasikum itu adalah ayat di surah Al-Kahfi. Ya. Afwan. Min anfasikum. Min anfasikum itu ada di apa namanya? Itu bermakna min a'dhamikum. Ya, Ana lupa screenshot ayatnya ya. Afwan terluput ada screenshot ayatnya. Jadi maksudnya min anfasikum itu adalah bermakna min a'dhamikum. Anfas artinya a'dham, sangat berharga. Ya, di qiraat Abu Amr Ibnu Muhaisin ya, itu dibacanya min anfasikum. Bermakna min a'dhamikum. Thayyib, barakallahu fiik. Kemudian kita lanjutkan lagi bi fathi fa anfasikum ya, dibaca anfasikum. Adapun di bacaan kita dibaca min anfusikum. Min anfusikum di dhammah. Bi fathi fa. Maknahu min a'dhamikum ya sudah jelas ya. Maknanya min a'dhamikum. Kemudian kita berpindah ke bait berikutnya yaitu amamahum qabla malik salihati. Amamahum ini adalah ayat di surah Al-Kahfi ya. Di surah Al-Kahfi. Itu dibaca wa kana wara'ahum malik. Wa kana wara'ahum malik. Ya. Di sini di bacaan kita adalah menggunakan wara'ahum. Adapun di bacaan Ibnu Abbas, Ibnu Jubair dan disebut qiraat syadz. Qiraat syadz juga sudah kita pahamkan kemarin apa maksudnya. Qiraat sahabat itu dibacanya amamahum. Ya, dibaca amamahum. Jadi wa kana amamahum malik. Ya. Ini kenapa disebut syadz? Karena dia tidak sesuai dengan Rasam Utsmani. Rasam Utsmani ini adalah wara'ahum. Ya. Wa kana wara'ahum malik. Thayyib, barakallahu fiik. Ini dibacanya Ibnu Abbas dan juga Ibnu Zubair. Bacaannya sahabat ya. Dan juga ada tambahan ya, setelah kata safina itu ada tambahan solihah. Ya. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin. Di situ ada tambahannya solihatin. Itu dibacaannya Ibnu Abbas dan juga Ibnu Jubair. Ibnu Jubair. Ya. Ini merupakan qiraat syadz sebab tidak ada di Rasam Utsmani. Di Rasam Utsmani tidak tertulis demikian. Yang tertulis adalah wa kana wara'ahum malik. Ya. Kemudian setelah safinah itu tidak ada kata solihatin. Thayyib, barakallahu fiik. Walaupun dari sudut makna itu sama ya. Wara'ahum itu sama dengan amamahum. Memang di depan ya. Wara'ahum sama dengan amamahum. Ya. Dengan adanya qiraat sahabat ini itu memperjelas makna bahwa kata wara'ahum itu maksudnya di depan mereka. Ada raja yang mengambil perahu dengan paksa. Yakni perahu yang bagus ya, bukan perahu yang rusak. Makanya disebut solihatin bacaan Ibnu Abbas. Safinatin solihatin. Ya. Itu hikmahnya dengan adanya perbedaan qiraat itu kadang menguatkan makna.
bahwasanya makna wara'ahum malik ya'khudhu kulla safinah itu maksudnya yang diambil adalah perahu yang bagus. Ya, solihatin. Perahu yang bagus. Ya. Thayyib, barakallahu fik. Kita lanjutkan sisa sedikit pembahasannya. Di bait berikutnya disebutkan ya sakro ya, pembahasan sakro. Amamahum qabla malik solihatin. Itu sudah tadi. Ba'da safinatin sudah ya. Wahdi syadzat, ini sudah syadz. Sudah kita bahas tadi satu bait ini. Kemudian bait berikutnya sakro wa ma humu bisakro aidho. Ya. Yaitu kata sakro itu adalah ayat di surah Al-Hajj. Ya. Di surah Al-Hajj. Wa taron nasa sukaro. Kalau bacaan kita adalah sukaro. Wa ma hum bisukaro. Wa taron nasa sukaro wa ma hum bisukaro. Bacanya sukaro. Adapun di qiraat adapun di qiraat yang lainnya itu ada yang membaca sakro, yaitu di qiraat Hamzah dan Al-Kisai. Ya. Di qiraat Hamzah dan Al-Kisai itu dibacanya sakro, bukan sukaro. Ya. Jadi dibaca sakro. Jadi mereka membacanya wataron nasa sakro wa ma hum bisakro. Ya. Kemudian yang berikutnya kita baca qurratu a'yunin li jam'in tumdha. Itu dibaca jamak pada kata qurratu a'yunin. Itu ada di surah As-Sajdah. Ya. Ya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kita membacanya dengan qurratin. Pendek ya, ro-nya pendek karena dia mufrad. Adapun di bacaan yang lainnya ya seperti bacaan di qiraat La'mas, ini di luar dari qiraat Asyr, itu di qiraat 14, itu dihitung sebagai qiraat syadz juga. Itu dibaca dengan qurrat, panjang ro-nya. Ya, ro-nya panjang sehingga dia dijamak. Yang jadi jamak ya. Qurrat ada alifnya, kemudian ada taknya. Taknya tak maftuha, maka dia di jamak, ya, jamak muannas. Sehingga di bacaan La'mas itu dia membacanya dengan jamak. Ya, dengan bacaan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kalau kita mufrad. Thayyib, barakallahu fik. Kemudian di bait berikutnya dibaca itu pada kata sukaro sudah. Wattaba'athum ba'du dzurriyyatuhum. Di kata dzurriyyatuhum ini adalah ayat di surah At-Tur. Ayat di surah At-Tur. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Dzurriyyatuhum biiman. Ya, dzurriyyatuhum. Ya, taknya iya-nya pendek ya. Dzurriyyatu. Ini mufrad. Ya, mufrad ya. Adapun di bacaan Abu Amr dan juga qiraat Sab'ah, dari qiraat Sab'ah itu membacanya dengan panjang, dengan jamak. Sehingga dibacanya dzurriyyatuhum. Di jamak ya. Ya, jadi kalau Abu Amrin itu membacanya dengan panjang, dengan jamak. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Dzurriyyatuhum, ya, panjang. Adapun selain Abu Amr termasuk kita, yaitu bacaan Asim, itu dengan pendek seperti ini. Thayyib, barakallahu fik. Kita lanjutkan lagi tinggal sedikit. Warafarifan abakiriyya jam'uhum. Ya, jadi ada ayat yang dijamak pada kata rofarif. Ini jamak taksir ya. Asalnya mufradnya adalah rofrof, dibaca rofarif.
Dibaca rafarif. Itu ayat di surah Ar-Rahman. Muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqarin hisan. Wa abqariyyin hisan. Afwan. Kita baca ulang dulu. Muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Itu di bacaan kita ya. Adapun di bacaan qiraat lainnya itu dibaca rafarifan khudrin wa abakiriya wa abakiriyan mafailu. Wa abakiriya. Ya. Itu di qiraatnya Ibnu Muhaisin. Itu di luar dari qiraat Asyr. Maksudnya adalah di qiraat 14 ya. Qiraat 14. Itu tidak dibaca dengan tidak dibaca di qiraat Asyr. Semua imam qiraat Asyr itu tidak membacanya dengan jamak, tapi dibaca dengan mufrad. Adapun qiraat Ibnu Muhaisin, maka dia membacanya muttaqiina ala rafarifan khudrin ya. Wa abakiriya hisan. Wa abakiriya hisan. Jadi dijamakkan kata rafrafinnya menjadi rafarifan. Kemudian abqariyin dibaca abakiriya. Ya, jamaknya ya. Rafrafin dijamak taksirkan menjadi rafarifan dengan wazan mafa'il. Demikian abqariyin itu dijamak menjadi mafa'il juga, abakiri. Baik, barakallahu fiik. Selesai pembahasan qiraah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan yang datang darinya, yaitu qiraah waridah. Ya. Yaitu qiraah waridah. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali masih dalam pembahasan kitab ini ya, di pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekurangan kita dan memberikan keberkahan untuk kita pada semua ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari itu sebagai hal yang selalu menambah petunjuk untuk kita semua, keteguhan di atas Islam dan sunnah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.